Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melaksanakan ujian sekolah penugasan dalam mapel sejarah Indonesia. Kali ini kami akan menerangkan perkembangan Indonesia dari awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Ketika kemerdekaan, para pendiri bangsa melalui UUD 1945 menetapkan bahwa NKRI menganut paham demokrasi. Kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil karena ada beberapa alasan. Dari alasan internal maupun eksternal. Pembentukan pemerintahan dan kelengkapan negara Indonesia dilakukan sidang PPKI. UUD 1945 disahkan, memilih mengangkat presiden dan wakilnya, dan membentuk KNI. Kemudian pembentukan lembaga-lembaga kementerian. Berikut adalah kementerian dari dalam, luar negeri, keuangan, kehakiman, kemakmuran, keamanan rakyat, kesehatan, dan pengajaran. Beberapa partai politik di Indonesia. Majelis Syuro Muslimin Indonesia, kemudian ada Partai Komunis, Partai Buruh, Partai Rakyat, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. Penyimpangan pertama dari UUD 1945, BPKNIP meminta peralihan pertanggungjawaban menteri dari Presiden ke BPKNIP. Soekarno menyetujui, kemudian Kabinet Presidensial, Kabinet Parlementer. Sultan Syahrir dicalonkan menjadi Perdana Menteri. Pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan yang terakhir dari Kalimantan. Kemudian pembentukan alat kelengkapan keamanan negara, panitia kecil di bawah pemimpin Ahmad Subarjo, mengadakan rapat rencana pembelaan negara, dan semua organisasi militer bentukan Jepang dibubarkan. Para pemuda meminta Soekarno dan Hatta untuk mendatangkan rapat 19 Agustus 1945. Kemudian TKR didirikan. Lalu pada masa demokrasi liberal. Politik luar negeri. Kabinet Muhammad Hatta Asia dan Barat. Ada Kabinet Sukiman Amerika Serikat, Kabinet Ali Sostromijoyo di Asia dan Afrika. Ketidakstabilan politik di Indonesia adalah DPR tidak mampu menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sering terjadi pergantian kabinet dan konstituante mengalami kegagalan. Ada dekret presiden yang isinya pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950. Kemudian segera dibentuknya MPRS dan MPRS. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin dengan dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli, kekuasaan sepenuhnya di bawah tangan Presiden Soekarno.
Kemudian pada pembentukan Front Nasional, menurut peraturan presiden tersebut tujuan pokok dari Front Nasional yaitu menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan semesta nasional, kemudian mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pada akhir 1965, inflasi telah mencapai 650%. Sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin antara lain penanganan masalah ekonomi yang tidak rasional, kemudian defisit yang meningkat ditutup dengan mata uang, dan tidak adanya suatu ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha. Itu saja dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.